Kenapa hal kerajaan sorga seperti 10 gadis? Kenapa bukan pria? Melambangkan apakah gadis itu? Dan melambangkan apakah minyak dan lampu itu? Mari tetap fokus pelajaran ini. Alkitab adalah buku agung yang harus dipercayai dan dituruti. Apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya dan pegang, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab yang mengandungi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dalam Matius 24 dan 25, Yesus menyatakan kebenaran-kebenaran penting tentang akhir zaman dan bagaimana untuk bersedia. Dalam pasal-pasal inilah ajaran Yesus tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Pada saat yang sama, Yesus melihat masa depan yang segera akan tiba. Dia melihat kehancuran yang akan datang atas Yerusalem. Satu bencana besar bagi umatnya. Tetapi dalam kata-kata Kristus kepada murid-muridnya, dia juga berbicara kepada pengikutnya dari generasi ke generasi. Khususnya umatnya di akhir zaman. Kita melihat di sini bahwa Yesus tidak melukis sebuah gambar yang indah. Justru peperangan, kabar tentang perang, penyakit sampar, nabi palsu, Kristus palsu, dan penganiayaan. Inilah yang akan menjadi bagian dunia. Inilah tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Kita dapat melihat betapa akuratnya apa yang telah dinubuatkannya. Oleh karena itu, kita percaya kepadanya dan kepada nubuatan-nubuatannya. Nah, setelah pengajaran Yesus dalam Matius 24 tentang tanda-tanda kedatangannya, maka tiba di Matius 25 adalah berbicara tentang bagaimana bersiap untuk itu. Meskipun masa-masa sulit akan datang, tetapi dalam Matius 25 inilah Kristus menyampaikan dalam perumpamaan untuk mempersiapkan umatnya, yaitu mempersiapkan sekelompok umat untuk bertemu dengannya ketika dia kembali, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Mari kita renungkan ayat khususnya di ayat pertama sampai ayat 13. Matius 25 ayat 1 hingga 13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi kerana mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara dan saudari, perhatikan ayat-ayat tersebut di mana Yesus memulai fase pengajarannya ini melalui berbicara tentang 10 anak darah. Pertanyaannya, kenapa Yesus menggunakan perumpamaan 10 gadis? Kenapa bukan lelaki atau pria? Nah, kita pasti sudah tahu bahwa Alkitab pernah berkata bahwa perempuan atau gadis atau wanita itu melambangkan gereja atau umat Tuhan. Saya ulangi,
Alkitab pernah berkata bahwa perempuan atau gadis atau wanita itu melambangkan gereja atau umat Tuhan. Banyak sebenarnya ayat Alkitab yang menyentuh tentang perempuan yang melambangkan gereja atau umat Tuhan. Setidaknya saya hanya bagi contoh dari 3 ayat ini. Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Bila melihat ayat ini, suami melambangkan Yesus. Dan otomatis istri atau pengantin perempuan adalah melambangkan gereja atau umat Tuhan. Ayat kedua terdapat dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Dalam ayat ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita telah dipertunangkan kepada satu laki-laki. Dan kita adalah perawan yang suci dan Yesus adalah mempelai laki-lakinya. Dengan demikian jemaat dilambangkan wanita atau dengan kata lain, wanita adalah simbol gereja. Begitu juga contoh ayat dalam Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat ini juga begitu jelas bahwa suami melambangkan Kristus dan istri melambangkan jemaat. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita sebagai pengantin perempuan, apakah sudah bersiap untuk menantikan kedatangan mempelai kita datang untuk yang kedua kali? Marilah bersiap sedia. Jadi dalam Matius 25 menyebut anak darah. Ini sudah pasti berbicara tentang umat Tuhan. Sebab wanita melambangkan umat Tuhan atau jemaat. Jadi anak darah dalam ayat tersebut menggambarkan mereka yang mengaku orang-orang Kristen. Bahkan mereka tidak berada di pihak setan dalam pertentangan. Mereka justru terhubung dengan kerajaan surga. Boleh lihat dalam Matius 25 ayat 1. Tetapi di akhir zaman mereka semua tertidur. Lihat dalam Matius 25 ayat 5. Kristus telah memberi amaran supaya tetap berjaga-jaga yang terdapat dalam Matius 24 ayat 42. Atau tetap terbangun sehingga mereka tidak dalam keadaan tidak bersedia saat Dia kembali. Perhatikan, semua 10 anak darah ini memiliki lampu dan semua pergi untuk bertemu dengan mempelai. Yang berarti bahwa mereka sedang menantikan kedatangannya. Dan ada penundaan. Dan semua orang percaya ini sedang tidur saat kedatangannya. Tiba-tiba di tengah malam mereka semua dibangunkan. Mempelai telah datang. Mempelai telah datang. Mempelai telah datang. Lalu apa yang terjadi? 5 gadis yang bodoh terkejut karena tidak siap sedia. Mengapa? Satu versi mengatakan lampu kami mati. Dalam Matius 25 ayat 8. Versi yang lain pula dalam bahasa asli Yunani mengatakan lampu akan padam. Masih ada kelip api. Kita mendapati di sini 5 gadis yang bodoh walaupun mereka masih memiliki sedikit minyak. Tetapi tidaklah cukup untuk persiapan bertemu dengan Kristus. Saudara dan saudari, melambangkan apakah minyak dan lampu itu? Minyak pada zaman Alkitab banyak kegunaannya. Minyak tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari penduduk Timur Tengah untuk mempersiapkan makanan, bahan bakar untuk penerangan rumah. Biasanya mereka mendapatkan minyak dari pohon zaitun. Minyak diperoleh dari buah zaitun yang ditumbuk dan diperas. Bahkan minyak zaitun juga digunakan untuk ibadah sebagai persembahan dalam Keluaran 22 ayat 29. Korban-korban sering dicampurkan dengan minyak dalam Imamat 8 ayat 26, dalam Bilangan 7 ayat 19. Lampu di kemah pertemuan diisi dengan minyak zaitun tumbuk yang tulin dalam Imamat 24 ayat 2. Minyak juga digunakan dalam upacara penabisan imam-imam dalam Keluaran 29 ayat 2. Dalam pentahiran penderitaan kusta dalam Imamat 14 ayat 10 hingga 18.
pada penyerahan korban sehari-hari dalam Keluaran 29 ayat 40, dan pada penggenapan nazar sang penazar dalam Bilangan 6 ayat 15. Ada juga istilah minyak urapan dalam Perjanjian Lama, dan minyak urapan itu dikatakan kudus, digunakan hanya untuk mengurapi kemah pertemuan, perkakas-perkakas, mengurapi Imam Harun dan anak-anaknya. Minyak urapan juga digunakan untuk mengurapi raja, baik Saul, Daud, Salomo, dan raja-raja lainnya. Minyak juga digunakan untuk doa penyembuhan dalam Perjanjian Baru. Nah, banyak sebenarnya ayat-ayat Alkitab menyebut tentang minyak dan kegunaannya. Namun, apa yang pasti adalah di dalam Alkitab, minyak seringkali digunakan sebagai simbol bagi Roh Kudus. Saya ulangi. Minyak seringkali digunakan sebagai simbol bagi Roh Kudus. Alkitab Perjanjian Baru menjelaskan kaitan antara minyak urapan dan Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Yesus sendiri dalam Lukas 4 ayat 16 hingga 19 berkata, "Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku." Oleh itu, dalam banyaknya pengajaran tentang Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, jelaslah bahwa minyak adalah lambang dari karya Roh Kudus. Lampu atau pelita pasti kita sudah ketahui itu melambangkan firman Tuhan atau Alkitab. Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Maka mengertilah kita bahwa kuasa Roh Kudus yang menerangi dan membaharui, yang membuatkan firman Tuhan menjadi lampu kepada kaki dan jalan, bila mana manusia tetap mengizinkan Roh Kudus menguasai hidupnya. Jadi, mewakili apakah kelima-lima gadis yang bodoh ini? 5 gadis yang bodoh ini mewakili orang Kristen yang sedang menunggu kedatangan Kristus. Mereka membawa pelita tetapi tidak membawa minyak lebih untuk persediaan mereka. Tidak peduli dan meninggalkan iman mereka. Artinya mereka memiliki pengalaman yang dangkal bersama dengan Kristus. Memiliki sedikit minyak. Meskipun beberapa hal dalam kehidupan mereka roh bekerja tetapi hanya kelip-kelip. Mereka puas dengan sedikit ketika seharusnya mereka butuh banyak. Mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mempelajari tabiatnya. Mereka tidak mengadakan hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak tahu bagaimana untuk percaya, bagaimana untuk memandang hidup. Pelayanan kepada Allah timbul dalam formalitas saja. Dorongan hati semata-mata sehingga rasa takut dan kecewa menjadi bagian mereka sehingga tidak bersiap. Dan dengan meminta sedikit minyak, mereka hanya bergantung kepada iman saudara-saudara mereka tanpa mengerti kebenaran sesungguhnya. Manakala 5 gadis bijaksana mewakili orang Kristen yang tetap setia menunggu kedatangan Kristus dengan tabah dan sabar sampai terang lebih jelas diberikan. Dalam takut akan Allah, mereka terus mempelajari Alkitab untuk mengetahui kebenaran. Mereka berusaha sungguh-sungguh agar mempunyai hati dan hidup yang murni dan bersih. Mereka mempunyai pengalaman pribadi, iman kepada Allah dan kepada firman Allah. Kehidupan mereka mencerminkan tabiat Kristus karena mereka terus membawa terang itu kepada dunia dan menjadi berkat. Dan mereka benar-benar telah bersiap sehingga tidak dapat dihanyutkan gelombang ketakutan dan kecewa. Saudara dan saudari, dalam kasih Yesus, renungkanlah dalam setiap kehidupan kita. Apakah selama ini saya dan saudara-saudari dengan penuh pengharapan tetap tabah dan sabar menantikan kedatangan Tuhan kita? Dalam masa yang sama, lampu atau firman Tuhan itu tetap bernyala karena minyak tetap mencukupi. Biarkan minyak itu tetap terisi sehingga lampu itu tetap bersinar. Amin. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai masih ada dosa kesayangan kita yang belum kita tinggalkan. Saya doakan kiranya kitalah tergolong orang yang mewakili gadis yang bijaksana itu. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.